Señor presidente, señores delegados, la representación de Cuba ante esta Asamblea se complace en cumplir, en primer término, el agradable deber de saludar la incorporación de 3 nuevas naciones al importante número. Che Guevara, nama ini tidak hanya sekedar simbol revolusi, tetapi juga kisah perjuangan melawan ketidakadilan di seluruh dunia. Siapa sebenarnya sosok di balik ikon legendaris ini? Ernesto Guevara lahir pada tanggal 14 Juni 1928 di Rosario, Argentina, dari pasangan Ernesto Guevara Lins dan Celia de la Serna. Sebagai anak sulung dari 5 bersaudara, ia dibesarkan dalam keluarga kelas menengah dengan nilai-nilai politik yang condong ke kiri. Ayahnya adalah pendukung Republik dalam Perang Saudara Spanyol, sering menerima tamu veteran di rumah mereka, memberikan setidaknya Ernesto perspektif awal tentang perjuangan melawan penindasan. Meskipun menderita asma akut, Ernesto adalah seorang atlet yang energik. Pada masa mudanya, ia bermain rugby dengan gaya agresif hingga mendapat julukan Fuser. Di sisi lain, ia memiliki kecintaan mendalam terhadap sastra dan intelektualisme. Rumahnya dipenuhi lebih dari 3.000 buku dan ia membaca karya Marx, Neruda, hingga Sartre. Minatnya pada filsafat, sejarah, dan ilmu politik menjadi bekal intelektual dalam perjalanan hidupnya. Pada tahun 1948, Guevara masuk Universitas Buenos Aires dan mengambil jurusan kedokteran. Hasratnya untuk menjelajahi dunia membuatnya memutuskan untuk menyelingi pendidikannya dengan 2 perjalanan yang akan sangat mengubah caranya memandang dirinya sendiri dan kondisi ekonomi di Amerika Latin pada masa itu. Pada tahun 1950, Ernesto memulai perjalanan sejauh 4.500 km ke pedesaan Argentina menggunakan sepeda bermesin buatannya. Namun, perjalanan besar yang benar-benar mengubah perspektifnya terjadi pada tahun 1951. Bersama sahabatnya Alberto Granado, ia menempuh perjalanan sejauh 8.000 km melintasi Amerika Selatan dengan sepeda motor. Mereka menyaksikan kemiskinan, ketidakadilan, dan penderitaan rakyat kecil. Saat menjadi sukarelawan di koloni Lepra San Pablo, Peru, ia mulai menyadari kebutuhan akan perubahan besar untuk melawan ketimpangan sosial. Dari perjalanan inilah lahir seorang pemuda dengan semangat perlawanan, seakan mendapatkan dan menemukan jati diri dan yang ia cari. Ia menjadi Che, atau yang kita kenal sampai sekarang dengan nama Che Guevara, seorang revolusioner dengan pandangan bahwa dunia harus diubah dari akar-akarnya. Catatan perjalanannya yang kemudian dikenal sebagai The Motorcycle's Diary menjadi bukti transformasi besar dalam hidupnya. Dalam perjalanan dan petualangannya dengan lingkungan ketidakadilan dan ketimpangan yang dilihatnya. Dalam perjalanannya dan petualangannya, Che bertemu dengan Fidel dan Raul Castro di Meksiko, yang kemudian dia bergabung dengan gerakan 26 Juli. Bersama mereka, Che berlayar menuju Kuba dengan kapal Granma, memulai perjuangan melawan diktator Batista. Dalam 2 tahun, ia menjadi komandan gerilya yang memainkan peran kunci dalam kemenangan revolusi, menjatuhkan rezim Batista yang didukung Amerika Serikat. Pasca kemenangan revolusi, Che memegang berbagai posisi penting di pemerintahan Kuba, dari Menteri Industri hingga Direktur Bank Nasional. Ia memimpin reformasi agraria, kampanye melek huruf, dan melatih militer Kuba yang sukses menggagalkan invasi Teluk Babi. Che juga menjadi suara revolusi Kuba di dunia internasional. Tahun 1965, Che meninggalkan Kuba untuk memperluas revolusi ke berbagai negara. Ia berjuang di Kongo, namun gagal, yang kemudian ia bergerilya di Bolivia, tetapi ditangkap oleh militer yang dibantu CIA. Pada 9 Oktober 1967,
Che dieksekusi mati, namun kematiannya justru menjadikannya martir revolusi. Che Guevara adalah tokoh yang dikenang sampai sekarang. Bagi banyak orang, ia adalah simbol perjuangan melawan penindasan. Wajahnya menjadi simbol global untuk perlawanan, menjadikannya salah satu tokoh paling berpengaruh abad ke-20. Che Guevara, nama yang menggema di setiap perlawanan.